Di tengah kesibukannya sebagai seorang aktris dan pebisnis, Prilly Latukonsina memilih untuk memanfaatkan waktu luangnya dengan menjalani ibadah umroh. Tak sendiri, ia pun berangkat ke Tanah Suci bersama keluarga serta para karyawannya yang ia ajak untuk melakukan ibadah bersamanya. Mantan kekasih Maxime Bauthier tersebut sebenarnya ingin mengajak salah seorang karyawannya yang sudah mengabdi hampir 20 tahun bersama keluarganya. Namun takdir berkata lain, setelah sang supir yang setia menemaninya telah lebih dulu dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Sepulang menjalani ibadah umroh, Prilly pun turut menceritakan pengalaman saat dirinya berdoa langsung di depan Ka'bah. Bahkan gadis berusia 27 tahun itu juga turut merasakan suatu hal yang memang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Lantas, seperti apa curhat Prilly Latukonsina mengenai perjalanan magisnya saat melakukan ibadah umroh di Tanah Suci kemarin? Seneng banget karena semuanya perjalanannya lancar, dilancarkan, gak ada kendala apapun di sana, fokus beribadah, jadi ya seneng banget lah rasanya. Ya pasti terharu banget karena kan ini juga pengalaman pertama kali. Jadi pas di sana tuh moodnya itu haru biru banget, nangis banget. Tapi bukan nangisin karena ada masalah di sini atau apa, enggak. Emang karena terharu banget ternyata rasanya kayak gini ya sholat di Masjid Nabawi. Rasanya kayak gini ya sholat depannya langsung Ka'bah gitu. Ya beda banget aja kalau kita sholat di sini kan ya kita sholat di masjid biasa gitu ya. Di sana kita sholat di samping kita orang-orang yang emang bener-bener fokusnya adalah akhirat gitu ya, terus bener-bener ngeliat Ka'bah sedekat itu yang kiblat kita yang selama ini, terus di Masjid Nabawi juga, terus sholat di samping makam Rasulullah ya pasti beda lah rasanya. Kalau di sini kan kita sholat di sholat biasa, di sana kita sholat di tempat-tempat yang penuh dengan sejarah, penuh dengan cerita awal mula bagaimana Islam ada, bagaimana Rasul menyebarkan cerita gitu-gitu. Itu kan doa yang tempat mustajab ya kalau kata orang gitu, karena sejarahnya kan ada juga gitu kalau doa di sana. Jadi ya yang paling diingat aja karena benar-benar diburu-buruin banget, kita nggak bisa lama-lama doa karena yang lain semua berlomba-lomba juga pengen berdoa di situ. Jadi aku nggak boleh egois, harus gantian sama yang lain. Jadi yang seingetnya aja doa dalam waktu 2 menit gitu. Nggak sempet, penuh banget. Dan sama ustadznya juga nggak boleh dipaksain karena takutnya malah kesenggol-senggol terus wudunya batal gitu, jadi ya nggak dipaksain gitu. Sempet jalan-jalan tur, tapi itu juga turnya sambil kajian, jadi nggak yang jalan-jalan wisata gitu. Paling ke Jabal Rahmah, ke kebun kurma gitu aja sih, tapi cuma sebentar habis itu balik lagi untuk sholat lagi gitu. Ya pasti Ka'bah dong, pasti Mekah ya. Di sana ya udah beda banget lah, selama ini kan cuma ngeliatnya di TV, di video, di foto-foto teman-teman, sekarang udah bisa ngeliat langsung, itu rasanya luar biasa sekali. Iya, ini tiba-tiba udah sampai Jakarta lagi ya, rasanya ya cepet ya. Di sana juga waktu rasanya juga cepet karena kita kegiatannya tuh rasanya padat karena sholatnya tuh segala sholat ya, tahajud, subuh, duha, semua sholat gitu, tiba-tiba udah isya gitu, jadi ya rasanya luar biasa banget. Ya senang ya karena udah sama-sama, maksudnya aku belum pernah sama keluarga, selama ini mama papa kan sendiri. Aku sama adik aku nggak pernah ikut gitu, sekarang bisa lengkap, terus sama orang-orang yang udah lama juga kerja sama aku, jadi rasanya luar biasa banget, kita punya pengalaman spiritual bareng gitu. Meski telah menjalani ibadah secara khusyuk, Prilly Latukonsina mengaku jika dirinya tak sempat memanjatkan doa yang memang sudah ia catat sebelumnya. Hal itu terjadi demikian lantaran Prilly mendapatkan desakan yang cukup berat ketika ia harus berhadapan dengan para jamaah yang jumlahnya hampir ribuan orang. Dan berbicara soal doa, Prilly Latukonsina nampak tersipu malu ketika dirinya menceritakan doa soal jodoh. Standar ya kesehatan aja dan dilancarkan segala urusannya gitu. Kalau detail-detailnya rahasia dong. Ya itu sih kita lihat aja ya, kalau misalnya sampai dapat berarti doanya itu, kalau enggak berarti belum. Iya pasti kayak gitu-gitu kan ya diucapkan aja gitu. Aduh nggak sempet justru ya, ternyata doa di sana itu list itu langsung buyar karena doa di sana itu handphone tuh nggak mungkin sempet dipegang.
apalagi pas umroh gitu ya, ustadz aku itu dia lumayan strict gitu. Pokoknya kalau umroh tuh nggak boleh fokus sama handphone, nggak boleh fokus nge-record, nggak boleh fokus apapun itu. Jadi semua doa tuh ya emang harus kita ingat apa yang paling prioritas yang kita pengen gitu. Jadi nggak ada tuh umroh aku sempet ngeliat list baca doa tuh udah nggak sempet. Terus di masjid juga nggak sempet karena penuh banget. Jadi nggak mungkin juga aku tuh egois doa lama-lama terus nggak bisa gantian sama yang lain. Apalagi pas ke makam Rasulullah kita cuma dikasih waktu 2 menit untuk sholat. Jadi ya doa yang prioritas aja yang ada di kepala langsung didoain.